Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai pelanggan didorong strategi pemasaran menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu Intan Amalia Putri dengan airan NIM 073, Kori Batul Jannah 078, Danuarta Ravindra 079, Nabila Syafira 080, dan Yulanda Dwi Cahyaningrum 081. Strategi pemasar yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasar yang digerakkan oleh pelanggan menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong pada buku Principle of Marketing mengatakan bahwa menunjukkan 4 langkah utama dalam merancang strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong pada buku Principle of Marketing mengatakan bahwa segmentasi pasar membagi kelompok yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan strategi atau bauran pemasaran yang terpisah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu menetapkan segmen pasar konsumen. Yang pertama ada segmentasi geografis, membagi pasar ke dalam unit geografis yang berbeda seperti negara, wilayah, negara bagian, kabupaten, kota, atau bahkan lingkungan. Sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi di satu atau beberapa wilayah geografis atau di semua wilayah, tapi memperhatikan perbedaan geografis dalam kebutuhan dan keinginan. Yang kedua ada segmentasi demografis. Membagi pasar menjadi segmen berdasarkan variabel seperti usia, tahap siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Faktor demografis adalah basis paling populer untuk mengelompokkan pelanggan. 3. Segmentasi psikografis. Membagi pasar ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian karakteristik. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat memiliki perbedaan karakteristik psikografis. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Membagi pembeli menjadi segmen-segmen berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar percaya bahwa variabel perilaku merupakan titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar. Selanjutnya menggunakan pasar multisegmentasi. Pemasar jarang membatasi analisis segmentasi. Mereka hanya pada satu atau beberapa variabel. Sebaliknya, mereka sering menggunakan beberapa basis segmentasi dalam upaya untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan terdefinisi dengan lebih baik. Selanjutnya ada menetapkan segmen pasar bisnis. Pemasar konsumen dan bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk mensegmentasi pasar mereka. Pembeli bisnis dapat disegmentasikan secara geografis, demografis, industri ukuran perusahaan, atau berdasarkan manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat pengguna, dan status loyalitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan menetapkan segmentasi pasar internasional. Perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar internasional dengan menggunakan satu atau kombinasi dari beberapa variabel. Mereka dapat mengelompokkan berdasarkan lokasi geografis, mengelompokkan negara berdasarkan wilayah seperti Eropa Barat, lingkar Pasifik, Asia Selatan, atau Afrika. Selanjutnya, persyaratan untuk segmentasi yang efektif. Yang pertama, terukur. Ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Yang kedua, dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, substansial. Segmen pasar cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan.
Segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Dan terakhir, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen. Dan selanjutnya, penetapan target pasar. Segmentasi pasar mengungkapkan peluang segmen pasar perusahaan. Perusahaan sekarang harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang dapat dilayani dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yakni mengevaluasi segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 3 faktor. Yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang kedua ada daya tarik struktural segmen. Dan yang ketiga ada tujuan serta sumber daya perusahaan. Nah, yang selanjutnya yakni memilih segmen pasar sasaran. Pasar sasaran terdiri dari sekumpulan pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang diputuskan untuk dilayani oleh perusahaan. Penargetan pasar dapat dilakukan pada beberapa tingkatan yang berbeda. Yang pertama ada pemasaran tidak terdiferensiasi atau undifferentiated marketing, yakni strategi cakupan pasar di mana suatu perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan mengejar seluruh pasar dengan satu pemasaran. Kemudian yang kedua ada pemasaran yang terdiferensiasi atau differentiated marketing, yakni strategi cakupan pasar di mana target beberapa segmen pasar dan desain penawaran terpisah untuk masing-masing. Kemudian ada pemasaran terkonsentrasi atau concentrated marketing, yakni strategi cakupan pasar di mana perusahaan mengejar sebagian besar dari suatu atau beberapa segmen. Kemudian ada pemasaran mikro atau micro marketing, yakni menyesuaikan produk dan program pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan individu tertentu dan segmen pelanggan lokal. Pemasaran mikro ini termasuk pemasaran lokal dan pemasaran individu. Kemudian selanjutnya ada memilih strategi penetapan sasaran. Perusahaan perlu mempertimbangkan banyak faktor ketika memilih strategi penargetan sasaran. Di antaranya adalah sumber daya perusahaan, variabilitas produk, dan variabilitas pasar. Strategi mana yang terbaik tergantung pada sumber daya perusahaannya. Ketika sumber daya perusahaan terbatas, maka pemasaran terkonsentrasilah yang paling masuk akal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu pemasaran sasaran yang berwawasan sosial. Penargetan cerdas membantu perusahaan lebih efisien dan efektif dengan memfokuskan atau segmen yang dapat mereka puaskan dengan baik dan paling menguntungkan. Diferensiasi dan positioning strategi. Setelah perusahaan memutuskan segmen pasar mana yang akan dimasuki, perusahaan harus memutuskan proposisi nilai, bagaimana ia akan menciptakan nilai yang berbeda untuk segmen sasaran dan posisi apa yang ingin didudukinya di segmen tersebut. Kemudian, memilih strategi diferensiasi dan positioning. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kemungkinan perbedaan nilai dan keunggulan kompetitif. Untuk membangun hubungan dengan sasaran pelanggan, pemasar harus memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan lebih banyak nilai pelanggan lebih baik daripada yang dilakukan pesaing. Kemudian, memilih keunggulan kompetitif yang tetap. Sebuah perusahaan cukup beruntung untuk menemukan beberapa diferensiasi potensial yang memberikan keunggulan kompetitif. Lalu, memilih strategi pemosisian keseluruhan. Penempatan merek secara penuh disebut proposisi nilai, merek, manfaat campuran penuh yang menjadi dasar perbedaan dan pemosisian merek.
Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pernyataan pemosisian. Positioning perusahaan dan merek harus diringkas dalam pernyataan. Positioning pernyataan harus mengikuti bentuk untuk segmen sasaran dan kebutuhan. Merek adalah konsep itu atau titik perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.